Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uda Donald Kopi Klinik, channel inspiratif yang membahas seputar dunia kopi, mulai dari kebun sampai teknik-teknik dasar dalam menyeduh kopi. Nah teman-teman sahabat kopi semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas sejarah tentang kopi. Baik itu sejarah dimulainya masuknya kopi ke Nusantara maupun sejarah-sejarah unik yang pernah kita bahas di video yang lalu tentang sejarah kopi di salah satu provinsi di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat, yang dihuni oleh mayoritas suku Minang di pedalaman yang lebih dikenal dengan istilah Belandanya Padangske Bovenlanden, yaitunya daerah Dare atau Luhak Nantigo di Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba membahas kelanjutan sejarah tersebut, terutama terkait dengan salah satu minuman tradisional orang Minangkabau, yaitunya kawah daun. Yang mana kawah daun itu teman-teman adalah salah satu minuman hasil olahan dari daun kopi yang dilakukan oleh orang-orang Minang dahulu. Bahkan sampai sekarang minuman kawah daun tersebut menjadi salah satu minuman tradisional kebanggaan orang Minangkabau. Kita akan coba bahas seputar apa penyebab orang Minangkabau mencoba mengolah hasil tanaman kopi dan memetik daunnya untuk dijadikan minuman tradisional seperti minuman kawah daun. Beberapa analisa kami teman-teman, kami mencoba merujuk ke beberapa buku. Salah satu rujukan kami adalah buku Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera yang ditulis oleh Gusti Asnan pada tahun 2007 yang silam. Di situ kami menemukan beberapa catatan sejarah. Ternyata biji kopi sudah mulai diperdagangkan oleh orang Minangkabau di Kota Padang pada waktu itu, dilakukan sejak tahun 1789. Kemudian setahun setelah itu ditemukan sebuah catatan, tepatnya di tahun 1790, muncul laporan yang menyatakan kalau ada kapal yang berbendera Amerika yang pertama sekali berlabuh di Kota Padang, kemudian memuat biji kopi untuk dibawa ke daerah Eropa dan Amerika. Nah, di saat kopi sudah menjadi komoditi yang sangat berharga pada waktu itu, makanya kolonial Belanda untuk memenuhi kuota ekspor ke daerah Eropa dan Amerika, muncullah ide dari salah seorang gubernur Belanda pada waktu itu yang bernama Michael, mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 1 November tahun 1847, membuat surat keputusan kalau seluruh keluarga yang ada di daerah Sumatera Barat atau daerah Padangske Bovenlanden, daerah ketinggian Provinsi Sumatera Barat yang dihuni oleh suku Minangkabau, diperintahkan setiap keluarga menanam 150 batang kopi untuk memenuhi kuota ekspor kolonial Belanda di awal abad ke-19, teman-teman. Kemudian itulah cerita-cerita unik dari suku Minangkabau, dari daerah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kita akan membahas cerita menarik tentang salah satu minuman khas orang Minangkabau dari olahan daun kopi, teman-teman. Yang sampai saat ini minuman tersebut terkenal dengan sebutan kawah daun. Nah, tahukah teman-teman, mungkin kami mencoba menganalisa kenapa orang Minangkabau membuat minuman dari hasil olahan daun kopi, teman-teman. Kita tahu teman-teman, orang Minangkabau memiliki aktivitas yang cukup banyak. Pagi harinya mereka berkumpul di lapau-lapau sambil menikmati minuman kopi, bercengkrama dengan masyarakat. Kemudian setelah itu mereka melakukan aktivitas di ladang atau di sawah sampai sore harinya. Nah, setelah
aktivitas keseharian tersebut, orang Minang juga memiliki aktivitas rutin di malam harinya, teman-teman. Mereka berkumpul di lapau-lapau, di surau-surau untuk melakukan aktivitas pengajian agama, kemudian melakukan sosial budaya di surau-surau, yang membuat masyarakat Minangkabau itu harus mencari alternatif untuk ketahanan tubuhnya, baik untuk dari segi energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari, maupun sesuatu yang bisa membuat mereka bisa berpikir lebih ekstra untuk membahas masalah agama, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Maka mereka membutuhkan salah satu alternatif untuk mengatasi kelelahan tersebut. Nah, semua itu didapati dari hasil olahan dari tanaman kopi. Tapi setelah tanaman kopi, biji kopi menjadi komoditi yang berharga pada waktu itu dan sulit mendapatkannya, maka orang Minang yang terkenal dengan istilah alam takambang jadi guru, kemudian orang Minang tersebut adalah salah satu suku pemikir yang berusaha mencari alternatif untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka timbullah ide dari orang-orang Minang terdahulu untuk mengolah daun kopi menjadi salah satu minuman untuk mengatasi ketergantungan ringan yang disebabkan selama ini mereka mengkonsumsi kafein dari biji kopi. Dan sampai hari ini, minuman tersebut akhirnya bisa mengobati ketergantungan ringan dari kebiasaan yang selama ini mereka dapatkan dari biji kopi. Nah, sekarang akhirnya orang Minang bisa mendapatkan ganti dari biji kopi tersebut dengan cara mengolah daun kopi menjadi sebuah minuman tradisional yang sampai saat ini dikenal dengan kawa daun. Itulah teman-teman sejarah singkat tentang minuman tradisional orang Minangkabau yang dikenal dengan sebutan kawa daun, yang dibuat dari daun kopi yang diolah khusus dengan perlakuan khusus menjadi sebuah minuman berbentuk minuman teh dari daun kopi, yaitunya kawa daun, yang sampai saat ini masih diminum oleh masyarakat Minangkabau. Mudah-mudahan cerita kita pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kita, terutama tentang sejarah kopi masuk ke Nusantara dan kopi masuk ke daerah Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian kalau teman-teman setuju dengan cerita kita pada pagi hari ini, silakan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dalam perkembangan video-video kita yang inspiratif di video-video selanjutnya. Kemudian kalau teman-teman memiliki referensi lain atau pendapat lain yang lebih kuat, silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Demikian teman-teman, sambil menikmati espresso di pagi hari, membuat kita lebih aktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salam petani kopi, salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.